Halo teman-teman semua, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang nested if. Apa itu nested if? Nested if itu yaitu if bersarang. Jadi di dalam if ada if lagi. Ada berapa banyak if yang ada dalam konsep nested if? Tidak ada batasan. Jadi tidak ada batasan, tergantung kondisinya seperti apa. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju codingan. Saya akan buat suatu contoh nested if yang sangat sederhana. Ini kita buat cabangnya ya, atau cabang dari if nim sama dengan 1 2 3 4 5 6. Jadi kalau nanti nimnya itu cocok 1 2 3 4 5 6, maka dia akan masuk ke nilai berapa yang dia dapat nilainya. Misalnya saya tentukan sini nilainya sama dengan A. Saya kondisikan if nil sama dengan A, saya tulis di sini misalnya print istimewa. Elif misalnya nil sama dengan B, spasi atau tidak pada sama dengan itu tidak ada pengaruh ya, hanya saya ingin selalu membuat spasi aja di antara definisi dengan sama dengan terus dengan nilainya, itu aja. Tapi tidak ada pengaruh dia ada spasi atau tidak, sama saja. Baik, misalnya cukup. Elif nil sama dengan D, print sedang kurang Elif nil sama dengan E. Kurang titik 2 di sini. Yang E saya isi dengan nilai misalnya buruk ya, print buruk. Else-nya ini diperuntukkan untuk yang salah input, nilai yang salah input, misalnya tidak memasukkan sesuai dengan ketentuan yaitu A sampai E. Misalnya dia salah masukkan nilai F atau apa gitu ya.
Saya buat sini print salah input nilai. Nah, sekarang kita membuat else untuk pendefinisian if yang pertama tentang nim ya. Kalau nimnya dia salah, maka misalnya saya tetapkan di sini print salah nim. Karena berhubung ini sama, maka menghasilkan nilai istimewa. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena nimnya bersamaan, sama persis ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan nilnya A. Sekarang akan kita coba jika nimnya kita ubah. Ya, kita ubah misalnya satu angka saja di belakang jadi 7. Ini sudah jelas beda ya. Nanti akan menghasilkan nilai salah nim. Nah, salah nim ya. Karena nim yang dimasukkan tidak kesesuaian dengan apa yang ditetapkan pada kondisi if, yaitu harus bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus seperti itu. Nah, sekarang nil A itu menetapkan. Nah, jadi kalau kita jelaskan sini ya, if saya jelaskan sini, if yang pertama itu menjelaskan bahwa dikondisikan nim harus sama dengan apa yang sudah ditetapkan. Misalnya nimnya harus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi selain itu tidak bisa ya. Kalau tidak kesesuaian, maka dia akan masuk ke else, yaitu salah nim. Nah, if bersarang itu terletak pada di sini nih. Setelah dia sukses masuk ya, maka dia akan menetapkan ketentuan nil A ya. Nil A itu maksudnya kalau nilainya seperti apa gitu loh, A, B, C, D atau E seperti itu. Nah, di sini ada kondisi jika nilai mahasiswa yang bersangkutan A, maka dia bernilai istimewa. Jika B, baik, dan seterusnya. Dan jika dia salah input data memasukkan nilai, maka akan bernilai salah nim. Seperti itu ya. Jadi ada if bersarang lagi if, yaitu namanya nested if ya. Ada if di dalam if. Sekarang saya akan kembangkan dengan menggunakan konsep input ya. Jadi nimnya ini kita tetapkan dengan input. Ini saya ganti input. Input masukkan nim misalnya. Saya masukkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Setelah itu untuk nimnya juga, untuk nilnya juga nanti kita tetapkan ya. Di sini tidak lagi menggunakan ini. Kondisinya sekarang harus di input juga di sini. Input nilai. B, C, D, E misalnya. Ada ketetapan seperti itu misalnya di sini titik. Ya. Sekarang kita diminta lagi dimasukkan nilainya. Saya masukkan misalnya nilai F di sini, saya masukkan F. Maka dia akan tercetak nanti salah input. Nah, salah input nilai ya. Sekarang kita akan coba lagi untuk input nimnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu kita teruskan dengan kondisi berikutnya, yaitu pencetakan kondisi if-nya mulai. Di sini saya enter. Nah, saya masukkan misalnya sekarang B misalnya. Hurufnya B kecil dan B besar itu berpengaruh ya.
Jadi kalau B kecil dimasukkan sama saya, maka ini akan menghasilkan nilai nantinya salah input nilai. Nah, seperti itu. Karena B kecil dengan B besar itu secara karakter berbeda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya masukkan A misalnya, akan menghasilkan nilai istimewa ya, seperti itu. Dan kalau misalnya NIM-nya sekarang saya masukkan dengan nilai yang salah misalnya 1, 2, 3, 5, 7 misalnya saya buat. Nah, terus kita kondisikan if-nya, udah pasti salah di sini. Nah, salah NIM. Sekarang saya akan kembangkan lagi bagaimana kalau pada nilai A ini kita lakukan kondisi if lagi di sana ya. Kita akan buat kondisi, saya akan buat kondisi di mana kalau nilai angkanya itu 100 maka dia mendapat beasiswa. Kalau tidak 100 maka dia tidak belum beruntung misalnya, seperti itu ya. Jadi nilai A itu kan dari 95 sampai 100 ya. Jadi kalau yang 100 nanti baru tercetak mendapat beasiswa. Kita lakukan perubahannya. Ya, di sini ada if lagi. Misalnya begini, n angka misalnya. Jadi kalau dia 100 nanti di print tercetak di sana istimewa dapat beasiswa misalnya, seperti itu. Else. Jadi ada nested di dalam nested lagi di sini. Istimewa dapat beasiswa misalnya begitu. Kita coba. Salah nih yang ini ya tadi. Kita masukkan dulu NIM yang benar. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kita proses yang ini. Saya masukkan A. Istimewa dapat beasiswa. Oke, agar lebih interaktif ya. Nah, nanti saya akan ganti ininya, n angkanya yang tadinya sama dengan 100 kita ubah menjadi input di sana. Ya, yang ini kita ganti menjadi input. Jadi jangan 100. Input. Jadi dimasukkan angkanya nanti. Nilai angka.
karena input ini sifatnya string ya, string pada dasarnya, walaupun angka dimasukkan bisa tapi dia sifatnya string, maka di sini harus ditambahkan kutip 2. Nah, seperti yang seperti materi yang kemarin ya, yang sebelumnya, materi yang sebelumnya itu saya jelaskan bahwa harus dilakukan konversi jika ingin melakukan suatu perhitungan. Nah, sekarang masukkan A. Ya, terus saya masukkan angka 100 di sini. Maka dia akan masukkan istimewa dapat beasiswa. Nah, sekarang kita coba jika dia di bawah 100. Nah, di sini A tetap saya masukkan misalnya 97. Ya, istimewa tidak dapat beasiswa ya, seperti itu. Jadi di sini ada penekanan pada angka 100 untuk dapat beasiswa, tidak, atau di bawah itu tidak dapat beasiswa walaupun nilainya sama, yaitu A. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.